Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonderful, berjumpa kembali di video pembelajaran multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu tutorial belajar dasar-dasar CorelDRAW. Pada pertemuan kali ini kita memasuki part 3, yaitu bagian yang ketiga, yaitu melanjutkan tool-tool yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, let's begin the tutorial. Baik, langsung kita buka aja aplikasi CorelDRAW-nya ya, tipe X7 yang saya pakai. Nah, setelah kita buka aplikasi CorelDRAW, tampilannya akan seperti ini. Langsung kita klik new document. Langsung kita klik OK ya. Untuk penjelasan kotak dialog ini sudah saya jelaskan di video yang pertama atau di part 1. Maka di sini langsung kita OK saja ya, karena ini masih belajar, kita OK saja. Langsung aja kita OK. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang artistic media tool, kemudian rectangle tool, 3 point rectangle, kemudian ellipse tool, 3 point ellipse, kemudian polygon, star, complex star, graph paper, spiral, basic shape, raw shapes, flowchart shapes, banner shapes, dan callout shapes. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang text tool ya, tabel tool. Di sini ada parallel dimension tool ya. Ada horizontal, vertical dimension, angular dimension, segment dimension, 3 point callout. Nah, nanti kita akan belajar tool-tool ini ya. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini ada text tool ya, atau di shortcutnya adalah F8. Di keyboard bisa ditekan F8. Nanti langsung muncul ketika diklik ini. Maka bentuknya menjadi seperti ini ya, kursornya ya, menjadi bentuk huruf A ini. Ketika kita klik di bidang kerja atau bidang gambar, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita ketik sembarang ya, sama keinginan kita. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, kita ketik aja di sini. Seperti mengetik biasa di Microsoft Word atau Excel ya, seperti itu. Nah, setelah setiap mendesain atau setiap menggambar, setiap mengetik, usahakan kembali ke pick tool. Usahakan kembali ke pick tool. Diklik pick tool, sehingga ini bisa kita pindah-pindahkan ya. Atau di shortcutnya adalah kontrol spasi. Kontrol spasi. Nah, misalkan ini ya, kita ngetik huruf kemudian kontrol spasi. Nah, langsung otomatis pindah ke pick tool. Jadi setiap menggambar, setiap mendesain, setiap habis menulis teks atau apapun di CorelDRAW, usahakan kembali ke kontrol spasi atau kembali ke pick tool ya, agar tidak desainnya tidak terganggu. Text tool merupakan tool untuk memberikan tulisan atau menambahkan tulisan atau kalimat ya. Itu fungsinya. Misalkan contoh lagi ya, tekan F8. Nah, F8 misalkan tulis CorelDRAW gitu ya, tulis CorelDRAW. Nah, misalkan ke kontrol spasi, kemudian di atas ini ada, di sini ada font listnya ya, ada font model tulisannya. Misalkan ini saya besarkan ya. Nah, ini Arial. Kalau diganti misalnya ganti Erasbold menjadi seperti itu ya. Di sini ada point atau ukurannya, font size, ukuran tulisannya. Kalau ini 24, misalkan dirubah kurang besar menjadi 72, misalkan seperti itu ya, diganti 72. Atau bisa juga di blok huruf di blok angkanya bisa ditulis 100 misalkan, di enter sehingga menjadi besar. Nah, seperti itu ya. Ini font model tulisannya. Kalau ini fontnya ya.
Nah, di sini ada seperti di Microsoft Word ya. Ini ada bold itu ditebalkan, kemudian italic itu di miring tulisannya ya, atau ini underline itu diberi garis bawah tulisannya. Seperti itu. Ini penempatan pada paragraf nanti misalkan di sebelah kiri, sebelah kanan, di sebelah kanan ini tengah-tengah dan seterusnya. Nah, itu hampir sama di Microsoft Word. Kalau untuk membuat italic atau untuk membuat miring itu mudah saja, tinggal diklik di tengah-tengah sini. Nah, ini kursornya arahkan di tengah-tengah, diklik, nah kemudian muncul seperti ini ya gambarnya. Maka ini tinggal arahkan kursor di tengah-tengah seperti ini sehingga kursornya berubah menjadi arah panah. Nah, itu diklik, ditahan, kemudian arahkan ke kanan. Nah, sudah miring sendiri. Seperti itu ya. Kalau untuk membuat tulisan miring, misalkan lagi ya, diklik di center di tengah-tengah, kemudian ini diarahkan ke kiri misalnya. Nah, miring ke kiri. Seperti itu. Diklik di center. Nah, ini kalau ingin merubah sudutnya, diputar, ini bisa diputar ya. Putar 360 derajat. Nah, seperti itu. Atau di sini di atas ini ada sudut ya, satuannya derajat ini. Ini bisa dirubah menjadi 0 derajat. 0 derajat. Enter, maka kembali ke semula ya. Kalau sudutnya 0 kan berarti kan tidak ada kemiringan. Nah, itu. Nah, kalau untuk misalkan ini untuk membuat ini ya tipografi. Nah, tipografi misalnya saya pilih yang tulisan yang agak Latin ya, agak Latin misalkan. Nah, anggaplah ini ya. Misalkan ini dibuat tulisan yang macam-macam ya, model-model kayak gitu ya. Kalau untuk memisahkan teksnya, memisahkan per huruf misalkan ya, ini teksnya mau dipisah gitu. Diklik objeknya, diklik hurufnya, kemudian Ctrl K pada keyboard, sehingga ini terlepas menjadi dua bagian ya, Corel dan Draw. Itu Ctrl K pada keyboard ya. Nah, ini kalau mau dipisah lagi bisa. Ini kan Corel itu ya, satu kata itu. Ini mau dipisah menjadi per huruf, misalnya C sendiri, O sendiri bisa. Caranya sama. Diklik hurufnya, diklik tulisannya, kemudian Ctrl K pada keyboard. Nah, ini sudah terpisah menjadi satu persatu hurufnya ya, Corel gitu. Nah, seperti itu. Sama contoh lagi misalkan ini ya, Draw, ini saya pisah menjadi per huruf. Ini diklik, kita klik hurufnya, kemudian Ctrl K, maka dia akan terpisah per huruf. Nah, itu kita kembalikan lagi dengan cara Ctrl Z ya, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, misalkan kalau untuk membuat tipografi ya, kadang-kadang tipografi itu kan macam-macam modelnya ya, seperti ini gitu. Contohnya seperti ini gitu. Nah, ini mudah saja. Kita memanfaatkan tool ini atau Shift tool. Kemudian Control key. Nah, setelah klik Shift tool, Control key pada keyboard sehingga hurufnya menjadi ada titik-titik biru seperti ini. Nah, ini bisa kita modifikasi. Misalnya kita tarik ke bawah ini ya, hurufnya. Nah, seperti itu ya, Corel gitu ya. Kemudian yang ini L contohnya, L kita klik, terus kita klik Shift tool, kemudian Control key ya, Control key, sehingga ada titik-titik biru seperti itu. Nah, maka ini bisa kita modifikasi dengan cara ditarik-tarik seperti ini, misalkan seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri, bisa diekspor sendiri. Jadi kombinasi antara text tool dan Shift tool. Nah,
Ada lagi misalkan gini, ini warnanya ini juga bisa diganti-ganti ya warna teksnya misalkan. Nah, ini kita grup misalkan ya, Ctrl G. Kalau ngegrup itu Ctrl G. Nah, misalkan kita ganti warnanya, ganti warna kuning, warna merah gitu kan, warna hijau dan seterusnya. Misalkan kita ganti warna biru, nah ya. Nah ini kalau memberi outline kita di atas ini ya, ini kan tidak ada outline-nya atau tidak ada garis tepinya. Kita beri outline, hardline misalkan. Kemudian ini kalau warna tebal sama kayak kemarin yang di bidang ya, ini seperti ini. Nah kalau untuk gradasi warna kemarin sempat saya singgung sedikit ya, gradasi warna itu bisa diterapkan di bidang ataupun di tulisan atau teks. Caranya adalah menekan tombol F11 ya. Untuk menggradasi warna menekan tombol F11 yang ada di keyboard. Edit fill. Nah di sini bisa kita atur untuk gradasi warnanya tipe yang mana gitu ya. Misalnya yang tengah-tengah seperti ini atau yang kayak gini ya kan, seperti ini, macam-macam, tinggal disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Nah kayak saya sering misalnya pakai yang ini bisa diputar juga. Seperti ini contohnya, misalkan ini saya ganti warnanya menjadi merah ya. Nah oke. Itu gradasi warna ya, gradasi warna pada teks atau tulisan atau bidang ya, bisa itu ya. Di tekstil itu ada dua ya, yang pertama tadi itu langsung diklik ini langsung bisa ketik seperti ini ya dengan F8 itu, atau yang satunya kita klik agak lama, ditahan, munculnya seperti ini ya. Nah ini kalau keperluan misalkan menulis di surat kabar atau mendesain sebuah poster yang membutuhkan seperti paragraf seperti itu ya. Jadi teksnya ini akan terbatasi oleh kotak ini ya. Jadi tidak keluar dari kotak ini teksnya. Ini kalau misalnya kita ngetik terus, maka teksnya itu akan otomatis akan mengisi kotak ini sampai ada di batas kotak ini, tidak keluar dari batas kotak yang diberikan. Nah itu ada dua, yang pertama langsung, yang kedua klik di teks tool dan tekan agak lama, kemudian kita tarik seperti ini, maka akan membentuk sebuah kotak batas untuk tulisan ya. Nah seperti itu. Kita lanjut ke tool berikutnya, kita del dulu. Kita lanjut ke tool berikutnya yaitu tabel tool ya. Tabel tool itu ya fungsinya untuk membuat tabel. Nah seperti ini ya. Di atas itu banyak settingan ya, ini jumlah kolomnya, jumlah barisnya, ini jumlah kolomnya, misalkan ini jumlah barisnya diisi 10 gitu. Kemudian ini di enter lah, ini ada 10 baris, 1 2 3 10. Kalau ini jumlah kolomnya, misalkan saya ganti 2 ya, maka ada 2 kolom, hanya ada 2 kolom dan seterusnya. Ini background, misalkan ganti ada backgroundnya bisa diisi dengan warna ya, bisa dengan warna. Kemudian ini border itu garisnya ya, aslinya 0,2, kemudian saya rubah menjadi 3, maka garis tepinya itu menjadi tebal. Nah ini ya garis tepinya ya. Kita klik misalkan dan kita rubah lagi menjadi 6, maka dia akan menebal. Border itu garis tepi dari tabel, seperti itu ya. Warna ini warna bordernya ya, warna garis tepinya. Misalkan saya ganti kuning, maka dia akan berubah menjadi kuning dan seterusnya.
Nah, itu tentang tabel ya. Jadi misalnya tujuannya untuk mendesain sebuah katalog produk atau dan lain-lain, nanti bisa kalau membutuhkan tabel bisa menggunakan tabel tool. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tool parallel dimension. Nah, ini tujuannya untuk membuat mengetahui ukuran dari suatu desain ya, dari suatu gambar. Contoh misalkan saya membuat sebuah kotak di sini, sebuah kotak, kemudian saya beri warna hijau misalkan ya. Nah, ini untuk mengetahui ukuran ini berapa senti atau berapa mili, saya menggunakan ini ya, parallel dimension. Caranya kita klik di sini, kemudian kita tarik ke sini sampai muncul tulisan note itu ya. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, itu muncul dengan otomatis ya, dengan sendirinya bahwa itu panjangnya adalah 24,87 cm. Itu fungsi dari parallel dimension. Contoh lagi, misalkan klik di sini ya, klik di parallel dimension, klik, kemudian kita arahkan ke desain kita, ke gambar kita. Misalkan diarahkan ke sini ya. Ini saya ingin tahu ini ukurannya berapa, lebarnya ini. Kalau panjangnya nanti sudah ya panjangnya ya. Sekarang ingin tahu ini berapa lebarnya. Kita arahkan kursor, klik di sini sampai muncul note gitu ya. Klik. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkan ke sini ya. Ditahan, diklik, arahkan ke sini sampai muncul note itu. Nah, kemudian lepas, menarik ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Lepas. Nah, panjangnya itu 10,48 cm. Nah, itu fungsi dari parallel dimension. Jadi kalau kita mendesain sebuah gambar untuk soal matematika misalkan, atau untuk membuat denah rumah ya, denah rumah itu biasanya kan ada ukuran panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, itu kemudian kamar-kamarnya nanti ukurannya berapa, itu menggunakan ini ya, parallel dimension. Lanjut ke berikutnya, misalkan ini ya, horizontal or vertical dimension. Ini hampir sama sebenarnya ya. Kita ukur di sini. Nah, seperti ini ya, contohnya hampir sama ini fungsinya ya. Dan ini jarang saya pakai juga ya. Seperti itu. Fungsinya hampir sama dengan yang di atas. Ini untuk mengetahui ukuran dari sebuah bidang nih, atau gambar. Lanjut ke tool berikutnya, angular dimension. Angular dimension ini untuk mengetahui sudut ya, untuk mengetahui sebuah sudut. Misalkan ini berapa sudutnya? Caranya adalah klik di sini, kemudian klik angular dimension, kemudian kita arahkan ke sini. Misalkan ini berapa sudutnya gitu ya. Kita arahkan ke sini. Kemudian kita tarik ke atas ini ya kan. Nah, atau ke sini. Kemudian itu sudah ketemu, ada tulisannya 90,00 derajat ya. Misalkan kita tarik ke sini tidak apa-apa, dilebarkan juga tidak apa-apa. Asalkan satu garis. Nah, misalkan segini, kita tarik, kita klik lagi, maka akan muncul sudutnya adalah 90,00 derajat ya. Contoh lagi, kita klik di sini, kemudian klik angular dimension, kita arahkan ke sini ya. Nah, itu kemudian kita klik lagi. Nah, berarti itu sudutnya adalah 90 derajat. Contoh misalkan saya membuat sebuah, ini saya del ya, Ctrl A del biar bersih. Saya membuat sebuah segitiga atau segi 5 ya, membuat segi 5. Ini ingin tahu berapa sudutnya ini. Kita beri warna oranye misalkan. Untuk mengetahui sudut ini, caranya klik angular dimension, kemudian klik di sini. Nah, kemudian sampai garisnya. Oke, klik lagi. Nah, ketemu sudah. Sudutnya adalah 100,00 derajat. Itu sudutnya ya. Contoh lagi misalkan di atas ya.
di atas itu berapa sudutnya, klik, kemudian ditarik ke sini. Nah, sampai kira-kira garisnya sejajar ya, dan muncul tulisan edge di situ ya, edge, edge. Kemudian kita klik lagi. Jadi kliknya dua kali, muncul sudutnya. Seperti itu ya caranya. Baik, lanjut ke tool berikutnya, yaitu segment dimension. Segment dimension ini tujuannya ya hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, ini misalkan ada sebuah kalau gambar denah rumah itu sebuah ruangan, sebuah kamar, itu seperti ini ya tujuannya. Segmen, jadi tersegmen ya, tidak akan ini ya. Nah, ini berapa panjangnya gitu ya. Kemudian kita klik, ini ngedrag nih, klik and drag. Caranya klik and drag. Nah, seperti itu. Maka ini panjangnya adalah segitu ya. Kalau ingin mengetahui panjang sebagian saja, kita klik and drag ya. Kita klik and drag. Misalkan ini panjangnya berapa. Nah, ini panjangnya adalah 4,42 cm. Nah, itu biasanya ini digunakan untuk mendesain yang berhubungan dengan bangun-bangun datar di matematika, atau mendesain di bidang arsitek ya, untuk membuat denah rumah, itu denah toko dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke tool berikutnya, ini Ctrl A del. Kemudian berikutnya adalah 3-point callout. 3-point callout ini untuk penunjuk. Misalkan ini ya, saya menggambar sebuah kotak, sebuah desain ya. Ini luasan desain yang saya kerjakan. Kemudian di sini saya beri warna kuning misalkan. Ini untuk menunjukkan, nah, jadi fungsi call out ini, 3-point call out ini untuk menunjukkan sebuah produk, misalkan ini ya. Nah, ini tulisi dengan lingkaran. Seperti itu. Kalau ukuran besar dibesarkan, salah kan. Klik 2 kali dan lingkaran. Kemudian ini misalkan ini persegi panjang. Yang besar dibesarkan seperti itu. Atau ini, kemudian terlepas, namanya adalah segi 5. Nah, itu kita besarkan. Segi 5. Misalkan ini 3-point callout, kita klik, tarik. Nah, namanya adalah elips. Nah, itu fungsi dari 3-point callout. Jadi intinya untuk menunjukkan sebuah produk ya. Biasanya ada sebuah desain marketing ya tentang sebuah produk, misalnya ini minuman bersoda, minuman segar gitu ya, ini jamu kunyit misalkan, seperti itu, diberi penunjuk seperti itu. Nah, ini fungsi dari 3-point callout. Meskipun nanti kalau tidak menggunakan ini juga bisa menggunakan garis manual ya, garis freehand, menggunakan freehand juga bisa itu ya, freehand atau bezier atau pen juga bisa. Itulah fungsi dari 3-point callout. Kiranya cukup sampai di sini dulu untuk video tutorial belajar dasar-dasar CorelDRAW untuk bagian ketiga ini. Di bagian keempat kita akan belajar tentang tool
ini ya, tool strike line connector, right angle connector, rounded right angle connector, dan edit anchor. Kemudian lanjut ke bawahnya yaitu drop shadow, contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Itu nanti kita pelajari di part keempat atau bagian yang keempat. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.